Oke, memang kalau untuk pertama kita bahas kinclongnya dulu. Nah, Pasal 1 di bengkel kita adalah kebersihan. Oh, Jadi ketika ya mungkin bengkel kita nggak seperti rumah sakit, tapi kita menginginkan apa yang kita kerjakan itu bersih. oh. Jadi memperlakukannya nggak hanya sekedar kunci ya Mas ya? Iya betul Pak. Pakai hati juga Pak. Assalamualaikum Mas Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Taufik dan juga Sobat Apedia. Ngapain Pak Taufik libur-libur ke sini Pak? Wah Mas Ardi, ini kan yang lagi dibahas masalah mesin nih. Oh iya. Kebetulan di teman-teman di HP dia banyak banget yang suka sama mesin. Ya, betul, Kalau Pak. saya lewatkan nanti ilmunya nggak kebagi Mas. Ya kan? Nah, Ya, betul, Pak. ini lagi ngapain Mas Ardi nih? Ini saya lagi ngencengin baut silinder head Pak. Jadi kita sering membahas masalah ini Pak Taufik ya. Pengapian itu terjadi dengan 3 syarat. Betul. Yang pertama itu ada campuran bahan bakar Ya. dan juga udara. Udara. Itu yang kedua adanya pengapian. Pengapian. Yang ketiga adalah syarat mutlaknya harus ada kompresi. Nah, Nah, di sini ada namanya silinder head Pak Taufik. Ya. Silinder head ini harus terikat kuat dengan blok mesin. Nah, di antara yang mengikatnya itu adalah yang namanya baut. Jadi salah satu syarat baut silinder head ini dia harus kuat terhadap daya puntir dan juga harus kuat terhadap ini Pak, kekuatan momen. Nah, dan untuk kekencangan ini harus sesuai dengan spesifikasinya Pak. Jadi supaya dia tidak terjadi kebocoran kompresi seperti itu, atau mungkin karena dia nggak kencang bautnya jadi kendor. Terus di dalam sini kan di blok mesin kita dulu pernah melihat ya Pak Taufik ya, dia ada water jacket dan juga ada ruang bakar. Nah, kalau dia water jacketnya itu dia masuk ke dalam ruang bakar atau airnya masuk ke dalam ruang bakar, maka busi bisa berwarna merah atau mungkin mobil bisa mati mendadak seperti itu. Nah, ini akan kita kencangkan. Kekencangannya adalah untuk mobil ini seri HR15, dia harus menggunakan kunci momen untuk mengencangkan momen kilogram, dan juga yang kedua adalah momen derajat. Ini kilogramnya sudah kita lakukan. Yang pertama pengencangan 6,8 kilogram itu dikendorkan lagi, jadi dikencangkan 6,8 kemudian dikendorkan. Itu tujuannya supaya gasketnya ini Pak Taufik. ini gasket nih. Nah, ini di sini ada warna yang ini ya. Nah, ini gasketnya ini supaya dia berada pada posisinya dan rata. Seperti itu. Dan juga silinder headnya juga berada pada posisinya dan juga rata. Itu yang pertama 6,8 kemudian dikendorkan. Lalu kemudian dikencangkan lagi. Itu seberat 4 kg momen. Nah, ini kita akan momen derajat 75 derajat. Nah, sebentar Mas, sebelum kita lakukan itu. Saya kan orang awam nih. Ois. Ya kan? Ya, siapa? Nah, ini ada pakai derajat apa nih, Mas? Nah, ini adalah derajat ini Pak. Seperti biasa derajat. Derajat itu sudut. Gunanya untuk apa? Kok ada harus pakai sudut? Untuk... Ya, jadi untuk kekencangan itu kan dia kan supaya dia kencangnya itu rata dan terukur itu harus menggunakan derajat Pak. Selain kilogram ya. Derajat itu jadi sudut nih misalnya kayak gini nih Pak nih. Ini saya lepas dulu ya. Nah, ini adalah cara matematika nih. Nah, cara matematika. Ya. Ini adalah posisinya lurus seperti ini. Kalau dia 90 derajat maka segini. Betul. Berarti pengencangannya dia harus 90 derajat. Ini harus dikencangkan segini. Kadang kan kalau kita mengencangkan berdasarkan hanya apa itu namanya Pak? Apa yang namanya nih? Ngarani? Dugaan. Dugaan, ya. Berdasarkan hanya dugaan itu kan belum tentu segini sama wah, sudutnya. ini kencang nih. Tapi kan dia kan secara kerapatan di area ininya, di area head dan juga bloknya itu belum tentu sesuai dengan spesifikasi rapat. Maka untuk mendapatkan kerapatan yang pas, maka harus dilakukan dengan momen derajat. Seperti itu Pak Taufik. Nah, ini dia harus momen derajat 75 derajat 2 kali. 75 Tapi derajat. Kita harus meratakan dulu 75. Ini semua baut ini itu harus rata. Jadi peratanya adalah mulai dari tengah, kemudian nanti ngambil ke sisi pinggir, lalu kemudian baru terakhir yang sisi paling luar. Jadi kayak lingkaran ya Mas ya? Ya, lingkaran, betul. Kenapa harus yang dilakukan seperti itu, nggak dari luar dulu atau acak? Benar. Itu tadi supaya kerapatannya itu dari merata. tengah. Merata ya. Oke, Mas Ilham. Ini akan kita coba 75 derajat, berarti kalau kita mulai dari sisi sebelah sini 90 derajat segini berarti 75 nggak sampai segitu ya, benar. Ini akan kita coba. Bismillah. Satu, sambil dihitung bautnya Pak.
Ya, Ini jumlah bautnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 10. 10. Nah, ini satu ya, satu udah. Oke, masih lang. 30, cukup. 2. Nah, ini bisa kita milih di sebelah kirinya atau kanan. Oke, ready. 60, 70, sedikit, oke. 3. Oh, gitu ya. Dah? Bentar, Pak. Nggak kelihatan. Oke. Guys. Oke. Oke, Pak. 1, 2, 3, 4. Ini sengaja. Oke. Oke. Ya. Nah, ini Pak Taufik, ini adalah derajatnya. Tadi nggak kelihatan karena pakai yang lama, Pak. Oh, karena kita syuting pakai yang baru. Oke, teman-teman, nah ini kita akan coba kencangkan 75 derajat. Setengah. Nah, ini 75 Pak Taufik. Oke. Oke, 75. Nah, ini baru satu kali pengencangan. Oh, ada berapa kali, Mas? 2 kali itu 2 kali Pak. 75. Nah, ini yang 2 kali ini harus pakai pipa karena berat. Oh iya, kenceng ya. Oke. Tambah 1 orang ini, Bos, buat megangin ini. Pak Yanto, remanya begini Pak. Ya, 1, 2, 3. 30, 60, 70, cukup. Oh. Ini semakin kencang ya, Mas ya? Semakin kencang, Pak. Nah, berarti kalau dia derajatnya itu bertambah misalnya 75 kali 2 berarti kan 150 ya. 150 itu kan tapi kan harus 2 step karena Iya. kalau 150 langsung nanti kemungkinan silinder head bisa melengkung. Oh. Kayak gitu. Jadi kita harus step by step. Jadi memperlakukannya nggak hanya sekedar kunci ya, Mas ya? Iya, betul, Pak. Pakai hati juga, Pak. Ready. Ini baut yang ke-7. Dari 10 baut ya, Ya, yang dari harus 10. dikencangkan. Oke, siap. Terakhir ya. Yang terakhir. Oke. 2 kali 75. Jadi momennya pertama 6,8 terus dikendorkan, kemudian 4 kg momen kilogram. Lalu setelah itu momen derajat 75 derajat kali 2. Nah, ini setelah selesai ini apa lagi Mas yang akan dilanjutkan? Oke, setelah selesai ini nanti kita akan merakit untuk sisi camshaft-nya, Pak. Karena dia dual ini ya. Dual camshaft. Jadi DOHC. Nah, nanti akan kita bahas di video berikutnya. Seperti itu, Kita Pak. kembali ke bahasan yang ini Mas ya. Nah, saya pernah dengar Mas tuh, mesin dibongkar,
terus dipasang lagi dan harus turun lagi. Gara-gara katanya kompresinya bocor. Itu Jadi, ya. dari mana masalah? Betul. Jadi ini kita akan coba sedikit menerangkan Pak Taufik ya. Yang sering terjadi ketika mesin itu sudah dibongkar, kemudian sudah dirakit, kemudian harus membongkar lagi. Iya. Nah, ini Pak Taufik, kondisinya di sini kan dia kan ada gasket ya, antara silinder head dan blok mesin. Ini ada gasket. Beberapa kendala yang sering terjadi di ini Pak, di luar sana, itu adalah karena pertama bahan dari yang digunakan untuk blok mesin dan silinder head ini ada namanya gasket ini, bahannya tidak menggunakan plat seperti ini. Jadi kalau bawaan pabrikan kan dia kan plat ya Pak ya. Nah tapi ketika beberapa teman-teman bengkel itu yang melakukan Bongkar mesin. tindakan untuk perbaikan mesin, itu kan ada beberapa penyebab. Mungkin dikarenakan dia oli berlumpur, mungkin dikarenakan karena air masuk ke ruang bakar, silinder head melengkung, atau mungkin faktor lain seperti water hammer kayak gitu. Nah, anggap saja dia hanya air masuk ke dalam ruang bakar, maka yang harus dilakukan adalah ketika air masuk ke ruang bakar, berarti silinder head ini ataupun blok ini dia mengalami kelengkungan karena belakangan kan mesin-mesin menggunakan aluminium Pak. Aluminium ya. Nah, aluminium ini dia memiliki kelemahan, yaitu lebih kalau keuntungannya atau keunggulannya adalah ringan. Ini saya bolak-balikkan seperti ini aja, ini enteng Pak. Nah, mungkin nggak nyampe 60 kg. Tapi kalau untuk yang mesin-mesin lama itu kan berat sekali ya. Iya, Blok mesinnya saja mungkin ini nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan blok mesinnya. Nah itu tapi dia memiliki keunggulan ringan. Akan tetapi kelemahannya adalah ketika dia sudah mendapati yang namanya pemuaian nggak merata, itu mungkin karena radiatornya bocor atau mungkin ada pipa-pipanya yang dia pecah. Itu mengakibatkan sistem sirkulasi pendinginan air yang ada di dalam mesin itu menjadi ada anginnya. Jadi kalau ada anginnya maka pemuaian menjadi tidak merata Pak Taufik. Ada yang ada airnya, ada yang hanya angin saja. Efeknya adalah silinder head ini dia melengkung. Kita pernah membahas juga blok mesin juga melengkung. Nah kalau keduanya melengkung maka harus dilakukan slap rata karena nggak bisa dijadikan kembali lurus kecuali hanya dengan dilakukan slap rata. Nah ketika sudah dilakukan slap rata biasanya kan ini silinder head atau gasketnya ini itu dia dilakukan penggantian pasti Pak Taufik karena yang lama udah nggak bisa lagi dipakai. Nah ketika yang dilakukan penggantian kebanyakan menggantinya dengan part non original. Dia berbahan asbes. Sebenarnya bahan asbes itu nggak apa-apa dipakai, tapi ada beberapa yang harus diperhatikan. Pertama kekencangan baut, dan asbes itu dia memiliki kelemahan kalau misalnya dia sudah berjalan misalnya 10.000 atau 20.000 kilometer atau mungkin sekitar 2 tahun, kebanyakan baut-baut headnya itu menjadi kendor Pak Taufik. Kenapa Mas? Karena memang dia bahannya kan dari asbes, dia nggak bisa mengikat dengan kuat. Kalau plat itu kan dia kan lebih lebih tahan terhadap getaran ya. Tapi kalau untuk yang asbes itu biasanya nggak kuat terhadap getaran sehingga bisa jadi asbesnya kempes. Karena memang karena ada terjadi pengapian tuh di dalam ruang bakar, terjadi pembakaran sehingga jadi longgar. Ibaratnya gitu secara tak kasat mata. Iya. Seperti itu. Nah itu harus dilakukan pengencangan ulang. Jadi harus dibuka lagi camshaftnya, kemudian dimasukkan dikencangkan ulang. Mungkin kalau misalnya camshaftnya dia tidak menutupi jalur baut, itu bisa dilakukan pengencangan tanpa membongkar. Tinggal kencangin aja. Ya, tapi kan yang terjadi kan nggak semua konstruksi mesin itu camshaftnya dalam kondisi misalnya single. Kalau ini kan double ya, itu dia harus membongkar camshaft kemudian untuk mengencangkan baut-bautnya ini seperti kita tadi memasukkan kunci itu aja. Nah ini misalnya akan terhalang dengan ini ya. Kalau di sini ada camshaftnya, maka ini akan nabrak. Betul. Seperti itu. Nah, Paksa harus dibuka ya. Harus dibuka. Nah, maintenance yang seperti ini yang tidak bisa dilakukan secara mudah ketika kita menggunakan gasket silinder head tipe yang asbes. Seperti itu. Nah, asbes mungkin menjadi solusi ketika gini Pak Taufik. Silinder headnya di slap rata, nanti kan lama-lama limitnya habis Pak. Nah kalau limitnya habis maka kita memerlukan gasket yang lebih tebal supaya bisa menjaga ini Pak kekencangan timing chainnya. Jadi kalau misalnya dia pernah diselap, nanti kan lama-lama piston bisa saja nabrak ya. atau mungkin
timing chain-nya menjadi kendor, nah seperti itu. Nah itu untuk itu bisa menjadi solusi, cuman kan harus dilakukan maintenance. Nah kalau menggunakan yang tipe seperti ini, itu pertama dia kekencangannya lebih akurat. Nah kalau pakai pipa sangat minim sekali untuk potensi jebol, Pak. Gasket itu jebol itu sangat minim potensi. Dan kekencangannya kita bisa mengencangkan sesuai dengan standar pabrikan. Seperti itu Pak Taufik. Nah, kasus yang ada di masyarakat itu tadi yang kayak Pak Taufik pernah bilang belum lama kok bongkar lagi. Nah, itu kemungkinan besar karena kondisi asbesnya bisa jadi dia nggak tahan terhadap kekencangan baut. Seperti itu sehingga dia pecah. Atau mungkin dia jebol, waternya atau airnya masuk ke dalam ruang bakar kembali. Seperti itu. Atau mungkin karena efek lain seperti kompresinya jadi bocor begitu dipasang, mungkin karena dia udah jebol duluan Pak Taufik ya. Itu dia ketika dapat kompresi mungkin baru melakukan beberapa kali pengapian, berapa RPM gitu, dia sudah kembali jebol sehingga mesin menjadi pincang. Nah, Mas Ardi, ini kan udah jadi nih. Tadi udah di momen sudah dikencangkan lagi berdasarkan 2 kali 75 derajat. Ya. Nah, pertanyaan saya, ini kan mesin udah kinclong lagi ya. Kalau kita bisa lihat kayak mirip mesin baru ya. Nah, ini kan nanti akan dihidupkan dan akan dimasukkan kembali oli dan segala macam ya Mas ya. Betul. Nah, bagaimana cara merawatnya agar kendaraan ini tetap ya gimana ya? Dengan kinclongnya itu tenaganya bagus ya kan? Nah, ini gimana ke depannya Mas? Oke, memang kalau untuk pertama kita bahas kinclongnya dulu. Nah. Pasal 1 di bengkel kita adalah kebersihan. Jadi ketika ya mungkin bengkel kita nggak seperti rumah sakit, tapi kita menginginkan apa yang kita kerjakan itu bersih. Seperti itu. Siap. Nah, harapannya kalau bersih itu ya enak dipandang, kita megang pun juga nggak ragu-ragu ya, karena memang barangnya juga bersih. Kemudian di sisi lain adalah kualitas. Nah, itu menunjukkan kualitas kerja kita. Nah, tapi berbicara tentang maintenance, ketika nanti mesin ini sudah dirakit, kemudian diisi oli dan sebagainya, cara merawatnya supaya dia tetap seperti ini adalah tentunya dari maintenance atau periodical maintenance untuk penggantian oli mesin. Jadi perawatan berkala. Perawatan berkala untuk mesin. Jadi kan kita sering mendapati bahwasanya mesin itu ngeslak, berlumpur seperti itu untuk olinya. Nah, itu dikarenakan apa? Di antara fungsi oli itu kan kemarin kita sudah membahas ada 4 ya. Pertama melumasi, kemudian yang kedua mendinginkan, kemudian yang ketiga adalah merapatkan. Jadi ada celah-celah itu dirapatkan oleh mesin. Yang terakhir adalah membersihkan. Nah, ketika mobil tersebut melakukan pembakaran, itu kan pasti ada karbon sisa yang dia berada di ruang bakar dan di area bermainnya torak atau piston. Nah, pastikan di sana kan ada ring oli Pak Taufik. Nah, ring oli itu yang berfungsi untuk mencegah antara oli naik ke atas. Tapi di sana juga sebagai jembatan antara kotoran dan juga oli di bawah. Jadi oli tersebut membersihkannya di area bodi piston. Nah, ketika ruang bakarnya itu dia sering melakukan pembakaran, mungkin dia menggunakan bahan bakar yang tidak spesifikasi, sehingga karbon yang dihasilkan lebih banyak, itu yang terjadi oli akan cepat kotor. Nah, kalau oli sudah cepat kotor, mungkin ya parameternya adalah 5.000 km atau 3 bulan. Misalnya udah 3 bulan belum sampai 5.000, maka sering-sering dicek. Kalau warnanya sudah mulai coklat kehitaman, sebaiknya dilakukan penggantian supaya internal mesinnya dia juga sehat, bersih. Jadi misalnya dia sulit atau jarang ganti oli, itu kan akan terjadi penumpukan Pak Taufik. Mungkin Pak Taufik bisa melihat satu di antara lubang-lubang pelumasan, terutama pada tapet-tapet atau lifter untuk camshaft. Ini lubangnya hanya sekitar 1 sampai 1,5 mm. Kecil banget. Kecil sekali. Apabila oli tersebut dia sampai menutup kayak gini, maka tapet atau lifter itu menjadi macet. Nah, kalau misalnya dia macet, maka tentu ketebalan jarak antara noken dengan ujung atau kepala kepala camshaft itu menjadi lebih sempit. Kalau akan semakin lebih sempit, maka pembukaan katupnya semakin lebar, sehingga mesin menjadi boros. Seperti itu Pak Taufik. Nah, yang penting intinya adalah mengganti oli mesin secara berkala. Seperti itu. Baik, Mas Ardi, ini kan proses sebentar lagi akan naik ya Mas ya? Ya betul. Berapa? Hari ini atau besok? Kalau untuk perakitan seperti ini di kita sekitar 5-6 jam. 6 jam. Jadi udah posisi seperti ini dipasang camshaft, kemudian nanti setelah camshaft ada timing chain, setelah timing chain nanti ditutup cover timing dan rocker cover. Nah, kalau sudah tinggal nunggu lemnya kering sebenarnya. Nah, tapi selagi nunggu lem kering kita gabungkan dengan transmisi, nanti langsung naik ke
mobil seperti Oke. itu. Nah, akan kita bahas nanti tentang bagaimana cara mengetopkan. Jadi kan mungkin banyak di antara teman-teman yang bertanya, cara ngetopkan timing chain-nya Timing itu chain, seperti ya. apa? Nanti setelah dilakukan perakitan camshaft. Seperti itu. Nah, camshaft sendiri pun harus memiliki momentum yang rata juga, karena kalau dia nggak rata bisa saja salah satunya kendor, nah nanti camshaft bisa patah seperti itu. Nah, itu per baut ini Bautnya? rata-rata 1 kilogram untuk panggilangan. Itu. Mungkin ini Pak Taufik ya. Ya, baik. Untuk Terima kasih Mas Ardi. edisi kali ini, semoga video ini bermanfaat buat kita semuanya dan lebih berhati-hati dalam merakit mesin supaya nggak 2 kali kerja. Ya, Seperti itu. dan lebih berhati-hati buat kawan-kawan dalam merawat mesin. Merawat mesin. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.